Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali lagi bersama saya Rafita Muske dari mahasiswa Kampus Institut Setiami dengan jurusan D4 Ilmu Akuntansi Bisnis. Di sini saya akan membahas penyajian laporan keuangan PSAK 1 yang berdasarkan buku teori akuntansi dengan penulis Bapak Dr. Taufan Maulamin, SEAKMM, dan Bapak Sartono, SEAKMA. Di sini saya akan ngebahas tentang penyajian laporan keuangan PSAK 1. Latar belakang perubahan adalah yang pertama perbaikan dengan pengguna istilah yang lebih tepat, dan kedua pengaruh perkembangan PSAK lain yang belum dikeluarkan tahun 2009. Yang ketiga mengikuti perubahan terakhir IAS 1 tahun 2010, yaitu pemisahan penghasilan komprehensif lain dan penyajian informasi komparatif. Yang keempat adalah efektif berlaku 1 Januari 2015, tidak ada penerapan dini. Selanjutnya, perubahan PSAK 1 tahun 2013 itu ada 4 poin. Yang pertama, judul laporan laba rugi komprehensif menjadi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Yang kedua, informasi komparatif minimum dan tambahan. Yang ketiga, pemisahan penghasilan komprehensif lain termasuk juga pajak terkait. Di poin ketiga ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, akan direklasifikasi ke laporan laba rugi periode berikutnya. Yang kedua, tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi. Poin ketiga adalah tambahan definisi, yaitu laba rugi pemilik material, penyesuaian, reklasifikasi, tidak praktis, total penghasilan komprehensif. Yang keempat adalah poin sinkronisasi dengan terbitnya PSAK lain. Ini terbagi menjadi 3, yaitu PSAK 65 konsolidasi, PSAK 4 laporan keuangan tersendiri, PSAK 15 investasi pada asosiasi dan ventura bersama, dan PSAK 68. Dan ini adalah perubahan PSAK 1 tahun 2013. Sebagai berikut. Yang pertama, judul laporan. Kalau PSAK 1 2013, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. PSAK 2009, laporan laba rugi komprehensif. Terus definisinya, kalau PSAK 1 tahun 2013 itu memberikan definisi laba rugi, pemilik material, penyesuaian, tidak praktis, total penghasilan, dan sebagainya. Kalau PSAK 2009 itu tidak memberikan definisi tersebut. Yang ketiga, komponen laporan keuangan. Kalau PSAK 1 2013 itu ada 6. Yang pertama, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Ketiga, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, informasi komparatif. Kalau PSAK 2009 itu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga adalah informasi komparatif. Kalau PSAK 1 2013 ini menambahkan persyaratan penyajian dan pengungkapan. Nah, ini dibagi menjadi 2, ada minimum dan tambahan. Kalau PSAK 2009 tidak terdapat pengaturan tersebut. Terus yang terakhir, penyajian penghasilan komprehensif lain. Kalau PSAK 1 2013 disajikan berdasarkan kelompok, ada 2, pos-pos yang akan direklasifikasikan ke laba rugi. Terus yang kedua, pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Yang PSAK 2009 disajikan dalam kelompok penghasilan komprehensif lain. Dan selanjutnya, perbedaan PSAK 1 dan IA 1 ada yang pertama, A. Ruang lingkup tidak berlaku untuk entitas syariah Part 2. B. Menghilangkan kemungkinan penggunaan untuk entitas sektor publik Part 5. C. Tambahan aturan regulator pasar modal sebagai suatu acuan untuk entitas yang berada di bawah pengawasan dalam definisi SAK Part 7.
D. Menghilangkan kalimat memperkenankan entitas menggunakan judul lain untuk komponen laporan keuangan untuk keseragaman part 10. Yang E. Tanggung jawab laporan keuangan karena peraturan hanya mengatur untuk sebagai entitas. F. Perbedaan format aset tetap setelah aset lancar dan ekuitas setelah liabilitas. Yang G. Penyampaian dari SAK tidak diadopsi karena tidak sesuai konteks Indonesia. Dan yang H. Aset biologik. I. Tanggal efektif, ketentuan transisi, dan penerbitan IAS 1 tahun 2003. Next. Dan ini ada perubahan PSAK 1 tahun 2009. Ini berdasarkan laporan posisi keuangannya, ada 6 poin. Yang pertama, nama menjadi laporan posisi keuangan neraca. Terus yang kedua, perubahan definisi seperti kewajiban. Yang ketiga, penyajian kepentingan non-pengendalian. Keempat, laporan keuangan awal periode. Kelima, minimum line time. Keenam, urutan penyajian laporan keuangan. Next, ini selanjutnya perubahan PSAK 1 tahun 2009, laporan posisi laba rugi. Sama dia lebih banyak, dia ada 7 poin. Yang pertama, laba rugi menjadi laba rugi komprehensif. Penyajian laporan laba rugi dengan memasukkan unsur laba komprehensif. Laba dialokasikan untuk pemegang saham Mino dan Mayo. Yang keempat, ketentuan minimum item dalam laporan laba rugi menjadi pendapatan, biaya keuangan, beban, pendapatan invest, dan pendapat komprehensif, dan lain-lain. Yang kelima, klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Yang keenam, penyajian pos luar biasa atau extraordinary item. Tidak diperkenankan lagi. Yang ketujuh, penyajian laba rugi komprehensif dengan digabung atau dalam bentuk 2 laporan. Dan ini ada tujuannya. Ada 2 tujuan. Pertama, dasar-dasar bagi penyajian laporan keuangan bertujuan umum. Yang kedua, pernyataan ini mengatur ada 4 poin. Poin pertama, persyaratan bagi penyajian, struktur laporan keuangan, persyaratan minim, dan isi laporan keuangan. Dan ruang lingkupnya ada 2 poin. Entitas menerapkan pernyataan ini dalam menyusunan dan penyajian laporan keuangan bertujuan umum sesuai dengan standar SAK, standar akuntansi keuangan. Yang kedua, pernyataan ini tidak berlaku bagi penyusunan dan penyajian laporan keuangan entitas syariah. Tujuannya, laporan keuangan ini adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuannya itu 1. Memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus ke entitas, sebagai besar kalangan pengguna laporan dan pembuatan keputusan ekonomi. Terus, dan ini juga laporan masih tujuannya, laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan. Dan laporan keuangan menjadikan informasi kayak aset, liabilitas, ekuitas, pendapat, konstruksi, beban yang termasuk keuntungan dan kerugian. Definisinya adalah laba rugi adalah total penghasilan dikurangi beban, tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Laporan keuangan bertujuan umum selanjutnya disebut laporan keuangan. Adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagai besar pengguna laporan. Terus yang poin ketiga, penyusunan reklasifikasi adalah jumlah yang direklasifikasi ke laba rugi periode berjalan yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif. Yang keempat, SAK adalah pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi dengan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan pasar modal untuk entitas yang berbeda di bawah pengawasannya. Yang kelima, tidak praktis. Penerapan suatu persyaratan dianggap tidak praktis jika entitas tersebut tidak dapat menerapkannya setelah melakukan segala upaya yang rasional. Keenam, total penghasilan komprehensif adalah perubahan entitas selama suatu periode yang dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain. Selanjutnya, komponen laporan keuangan sebagai berikut. Ada A. Laporan posisi keuangan neraca pada akhir periode. B. Laporan rugi dan penghasilan komprehensif. C.
C. Laporan perubahan ekuitas. D. Laporan arus kas. E.